saya akan menjelaskan tentang pengertian dari statistika dan statistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari statistika. Statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berasal dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa angka-angka. Sedangkan statistik didefinisikan sebagai angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Sehingga dapat disebutkan bahwa statistika merupakan ilmunya, sedangkan statistik merupakan datanya. Statistika adalah suatu metode yang menjelaskan tata cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, dan penginterpretasian data menjadi informasi yang berguna yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Peran statistik dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembaca dan data dari bahan-bahan atau keterangan untuk kemudian dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Contohnya, kenakalan remaja, tingkat gaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan tingkat pendapatan. Dalam penelitian ilmiah, statistik memiliki peran sebagai alat analisis data untuk mengungkapkan atau menemukan kembali teori-teori dari data acak hasil penelitian. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, statistik dapat dipakai untuk menilai kinerja guru dalam pemberian materi pengajaran serta memiliki kinerja sekolah dalam memberikan pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peran sebagai sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Semakin pentingnya peran statistik pada berbagai bidang dalam kehidupan modern menimbulkan berbagai macam cabang ilmu yang baru, yang merupakan gabungan antara ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik dalam ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu baru tersebut antara lain: 1. Ekonometrika merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dengan statistik. Yang kedua, sosiometri merupakan gabungan antara ilmu sosial dengan statistik. Yang ketiga, psikometri merupakan gabungan antara ilmu psikologi dengan statistik. Fungsi statistik. Dari penerapan statistik di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa statistik memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada bank data untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu dilakukan atau diungkap. Yang kedua, ada alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. Yang ketiga, ada alat analisis, merupakan satu metode penganalisis data. Yang keempat adalah pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan mengembangkan perusahaan dalam perolehan keuangan. Klasifikasi statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data dengan metode sederhana yang mendeskripsikan kondisi dari data dan penyajian dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik seperti histogram, pie-chart, polygon, ogive, maupun diagram batang daun atau stem and leaf. Penyajian data secara numerik yaitu central tendency, dispersion atau pencaran, fraktil, skewness, dan pengukuran keruncingan.
Statistika inferensial merupakan metode yang berguna untuk menganalisis kelompok dari data induknya, sampel yang diambil dari populasi hingga pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data populasi. Statistika inferensial untuk generalisasi dari sampel ke populasi uji hipotesis. Statistika inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor yang dianalisis dari situs tertentu. Skala pengukuran dengan skala interval ataupun rasio dan harus berdistribusi normal. Yang kedua yaitu statistika non-parametrik merupakan pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor yang dianalisis dari suatu populasi besar. Skala pengukuran dengan nominal dan ordinal, tidak harus berdistribusi normal. Materi terakhir yang dibahas yaitu data dan macam-macam data. Ada 4 jenis data dan macam-macam data. Yang pertama yaitu nominal skala atau data nominal. Data nominal merupakan data yang paling sederhana dalam suatu angka, di mana data tersebut tidak menunjukkan suatu urutan atau tingkatan dari suatu angka, melainkan hanya sebuah label atau nama. Contohnya yaitu dalam suatu ekstrakurikuler di SMA terdapat basket, voli, dan futsal. Selanjutnya, di bioskop, penomoran kursi di bioskop tidak menunjukkan suatu tingkatan atau urutan, melainkan hanya sebuah label penomoran angka. Yang kedua yaitu ordinal skala atau data ordinal. Data ordinal merupakan data yang paling sederhana, di mana data tersebut memiliki tingkatan ataupun urutan dari yang terendah ke yang tertinggi ataupun yang sebaliknya. Contohnya yaitu peringkat dalam suatu kelas, juga tingkatan sabuk dalam suatu olahraga bela diri. Yang ketiga yaitu interval skala. Data interval merupakan pemberian angka kepada satu set objek yang mempunyai satu sifat ukuran ordinal dan satu sifat yang sama yaitu jarak interval yang sama. Contohnya, rata-rata tinggi badan usia anak 6-8 tahun adalah 130 hingga 139 cm. Juga rata-rata tinggi badan dari usia anak 9-11 tahun yaitu 140 hingga 149 cm. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu rasio skala. Rasio skala merupakan ukuran yang absolut di mana dimulai dari titik 0. Data ini bisa dipakai untuk perkalian dan pembagian. Contohnya yaitu berat badan bayi A 1 kg, berat badan bayi B 2 kg, berat badan bayi C 4 kg, di mana berat badan bayi B merupakan 2 kali lipat dari berat badan bayi C. Sekian dari kelompok kami, semoga materi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.